Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua pada mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan bahas mengenai IP address dan subnetting. Ya. Nah, dan kita harus tahu dulu apa itu IP address. Nah, IP address merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh kumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Nah, ini untuk IP address kelas IP versi 4 ya. Beda halnya dengan versi 6. Terus, IP address merupakan sebuah identitas dari host pada jaringan komputer. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau internet disebut sebagai IP address lokal. Ya, intranet itu lokal. Nah, LAN atau intranet disebut sebagai IP address lokal. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan internet disebut IP address public. Jadi kalau misalkan kita mau browser ya, dapat akses internet biasanya public. Tapi kalau misalkan lokalan, intranet itu namanya ya. Oke, dan pembagian kelas IP address. Nah, kita belajar dulu nih tentang pembagian kelas IP address. Sebetulnya kelas IP address ada 5 ya, A, B, C, E, D, E ya. Nah, namun di sini saya menjelaskan 3 pembagian IP address beserta range addressnya. Yang pertama ada kelas IP address kelas A. Range addressnya dari 0 sampai 126 ya. Default subnet masknya yaitu /8 atau kita bisa tulis dengan 255.0.0.0. Nah, maksimal kliennya ya ada 16.777.214 klien. Itu sangat banyak banget jumlahnya untuk kelas A ya. Lalu untuk kelas B di range addressnya yaitu 128 sampai dengan 191. Nah, subnet masknya bisa kita tulis dengan /16 atau 255.255.0.0. Nah, maksimal kliennya 65.534. Nah, kalau untuk lokalan internet ini jarang digunakan karena kliennya banyak banget. Biasanya cukup kelas C. Untuk kelas C itu dari rank 192 sampai dengan 223. Nah, ini /24 untuk default subnet masknya. Atau kita bisa tulis 255.255.255.0. Lalu maksimal kliennya ada 254 klien. Dan struktur IP address, nah ini kita belajar tentang IP address versi 4. Ini strukturnya, ada network dan host, jelas ada subnet masknya, ada panjang prefixnya. Oke, gini ya. Kita belajar dulu IP address ini yang saya contohkan adalah kelas IP address C ya. 192, 168, nah karena ada di range-nya ya. 168, 10, lalu 10 untuk hostnya. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam biner, ini hasilnya seperti ini. 192 itu ada 11000. Nah, ini didapatkan dari apa? Nanti pada part berikutnya saya jelaskan untuk IP address-nya ya, untuk perhitungan seperti ininya. Oke. Kita lanjut ke subnet mask default nih 255, 255, 255. Maka binernya terisi penuh ya. Yang 255 nilainya 1 itu yang dihitung. Nilainya 1 juga, 1 semua penuh. Nilainya 1 semua penuh ke 8 bit-bitnya. Nah, maksud dari 8 bit ini ya kan ada 4 ruas nih. 1, 2, 3, 4 ruas. Nah, satu ruas terdiri dari 8 bit. Nah, bitnya yang dihitung adalah bit yang bernilai 1. Ya, yang dihitung adalah bit yang bernilai 1. Nanti hitung-hitungannya saya bahas di pertemuan selanjutnya. Dan ini ada jenis IP address. Ya, kita balik lagi. IP address itu ada IP public, ada IP privat. Ya.
Jadi untuk alamat privat tidak disalurkan melalui internet. Terus alamat privat itu ya ini yang tercantum ya, yang tertulis 10.0.0.0/8 atau 10.0.0.0.0 untuk 10, 25, 255, 255, 255. Nah, ini adalah IP privat. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, berapakah IP privat yang tertulis gitu. Nah, ini silahkan digunakan ini gitu kan. Ada 172 untuk kelas C-nya, ini untuk kelas A ya. Ini IP untuk kelas C, kelas B ya, maaf, untuk kelas B ada 172.16.0.0/12. Ini untuk IP alamat privatnya. Untuk 172.31.25.25.25. Nah, untuk kelas C-nya sendiri ada di 192.168.0.0/16. Ya kan, ini di luar slash-nya untuk kelas C. Terus atau ya 192.168.0.0 ke 192.168.25.255 gitu ya. Nah, terus tadi kita nggak ngelihat yang namanya range dari range IP 127. Nah, karena tidak kita ada di range itu, maka IP 127 itu digunakan sebagai IP loopback. Nih, biasanya kalau yang bermain di server lokal, nah biasanya yang diakses ini untuk localhost ya. Yang diakses adalah 127 gitu. Nah, ini IP loopback atau 127. Nah, ini biasanya kita akses nih di localhost. Nih, lalu ada link lokal atau IP private automatic addressing. Nah, ini API-nya ya, automatic addressing, ini IP privat. Kalau misalkan kita di sini ya belum terkoneksi dengan internet, lalu kita koneksikan dengan internet, maka IP yang pertama adalah ini nih yang muncul biasanya ya, atau enggak ini. Nah, ini network rata-rata seperti ini gitu ya untuk IP lokal atau IP privat. Misalkan DHCP-nya itu kita buat secara otomatis terus tapi dia nggak dapat pembagian DHCP, maka IP yang tertulis adalah IP default dari private automatic addressing atau API-nya. Nah, itu mengenai penjelasan public dan privat. Dan slide selanjutnya kita belajar tentang IP address kelas A. Nah, kita dijelasin IP address kelas A dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini IP address kelas A ya. Network yang N-nya diwarnakan merah. Nah, ini sebagai networknya, ini menerangkan sebagai network, tidak bisa kita rubah gitu kalau untuk di kelas A ya. Hanya kalau misalkan menentukan network ya dilihat dari sini ya. Contohnya adalah network 8 misalkan ya, harus awalannya 8 untuk kelas A gitu kan. Kalau hostnya, nah ini host. Berarti kalau kita lihat di sini networknya terdiri dari 8 bit, hostnya adalah 8 bit kali 3 gitu ya, sekitar 24 untuk hostnya. Nah, ini untuk IP kelas A seperti itu ya. Terus untuk kelas masih di kelas A, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh IP address kelas A, misalkan saya ambil contoh 10.11.12.1, ini untuk IP-nya. Lalu subnet default-nya 255.0.0, maka networknya itu 10. Nah, hostnya itu 11, 12, 1. Nah, ini sebagai hostnya. Maka networknya, kalau misalkan kita mau membuat suatu IP yang satu network, contoh ada 2 IP ya. Ada 2 IP, maksudnya ada 2 klien ya. Nah, klien itu pengen satu network untuk di kelas A ini. Ya, kita buat IP yang berbeda ya. Yang bisa diganti itu adalah hostnya ya. Networknya nggak bisa, nanti tidak bisa terkoneksi. Hostnya yang bisa kita ganti berapapun selagi itu masih dalam range 25, batasan maksimal itu 255 ya. Nah, misalkan ini satu network dengan 10
17.12.1 itu masih dalam satu network. Nah, kalau beda network adalah diawali dengan misalkan ya 12.11.12.1 ya, itu nggak bisa terkoneksi, beda network. Dan kita lanjut untuk kelas B. Ya, kelas B itu ya hostnya itu berkurang dan networknya itu udah pasti bertambah. Jadi untuk IP kelas B sendiri itu dituliskan sebagai berikut. Nah, ini merahnya nambah ya, nambah ruas. Jadi ada 2 ruas di networknya, ya otomatis nambah jumlah bitnya, dan 16 jumlah bit. Seperti itu ya, menangkap sebagai host. Nah, kita ambil contoh untuk kelas B di IP address 172.168.10.1. Nah, 172.168 ini tidak bisa kita ganti jika kita mau menggunakan ini sebagai networknya gitu, atau sebagai jaringan yang kita pergunakan di satu ruangan agar terhubung satu sama lain. Ini tidak bisa kita rubah nih 172.168-nya. Yang dapat kita rubah adalah hostnya ya, di ruas ketiga dan ruas keempat. Contohnya kayak gitu. Nah, subnet mask defaultnya 255.255.0.0. Oke, seperti itu. Ini di sini keterangannya sudah ada. Ini untuk example kelas B. Lalu kita masuk ke dalam kelas C. Nih, bagaimana dengan kelas C sendiri gitu? Otomatis networknya akan bertambah dan hostnya akan berkurang ruasnya, jumlah ruasnya ya. Maka secara otomatis dia akan menjumlahkan 8 bit, 8 bit, 8 bit. Hostnya ada 24 bit dan networknya maaf ya, networknya ada 24 bit, hostnya ada 8 bit. Maka secara otomatis jumlah yang dapat kita rubah pada IP tersebut akan berkurang. Nah, kita lihat tabel yang tadi. Pasti si jumlahnya itu akan hostnya itu semakin kecil, jadi cukup 254 atau 255 lah maksimalnya. Nah, ini contoh dari IP address kelas B. Ini IP address kelas C ya. Nih kelas C. Nah, untuk IP address kelas C ini sampelnya 192.168.10.1. Nah, ini 255.255.255.0 ini subnet masknya. Berarti ini hostnya itu tidak dapat dirubah, yang dapat dirubah hanya networknya tidak dapat dirubah, yang hanya dirubah adalah hostnya. Seperti itu. Nah, dan kita lanjut di pelajaran subnettingnya. Ini gambaran sederhananya mengenai subnetting. Jadi subnetting itu ada yang defaultnya. Misalkan kelas A itu punya next mask default 255.25.0.0.0 atau kita bisa pergunakan CIDR/8. Nah, CIDR ini diambil dari jumlah bit yang ada. Nih, jumlah bit di kelas A. Nih, yang ditebalkan angka satunya kita hitung. Lalu di kelas B, netmax-nya adalah 255.255.0.0. Maka CIDR-nya /16. Nah, ini 16 bit yang aktif ya. Itu yang dihitung. Begitupun dengan kelas C 255.255.255.0/nya 24. Maka di sini aktifnya adalah seperti itu. Oke, itu gambaran mengenai subnetting sederhananya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nih, kita bahas juga mengenai subnetting. Ini subnetting, penggunaan subnetting dapat menentukan besarnya jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam sebuah jaringan komputer. Di sini ada gambar yang menjelaskan seperti itu. Misalkan number of networknya ya, terus host per networknya. Nah, berarti ini secara konsepnya kelas B, ini kelas C, itu kita bisa subnetting sebanyak ini gitulah ya. Gitu, itu untuk, dan kita belajar mengenai subnetting kelas C. Nih, kita ambil contoh ya. IP address kelas C merupakan alamat IP address yang paling populer digunakan dalam melakukan konfigurasi IP address. Biasanya ya ini yang paling populer karena jumlah kliennya itu nggak terlalu banyak. Lalu bagaimana penggunaan lebih rinci dari IP address kelas C? Apakah subnet defaultnya itu bisa diganti ataukah dari 24 sampai dengan 30 untuk CIDR-nya? Kita lihat di
sampel atau contoh di subnetting IP address. Nah, di sini yang sebagai contoh IP address-nya adalah 192.168.10.1. Oke, default subnetnya adalah 255.255.255.0 atau CIDR-nya /24. Subnet yang ditentukan adalah 255.255.25 ya sama ya /24. Maka untuk menghitung jumlah network dan host yang terbentuk dari alamat IP address di atas adalah, nah kita ambil nih binernya. Kalau /24 ya dihitung biner yang aktifnya nih. Di sini ada berapa ruas? 8 tambah 8 16 24. Ini nggak aktif. Nanti yang nggak aktif itu kita hitung juga sebagai hostnya gitu ya. Nah, maka diambil rumus 2n ya. Nih 2 pangkat n. Nah, maka dari situ kita tahu networknya hanya satu ya. Nih 2 pangkat 0 maka satu network. Nih hanya satu network ya. 0 ini diambil dari ruas terakhir di hostnya. Hostnya ada berapa? Nah, maka kita bisa rumuskan ke sini. Nah, di hostnya sendiri itu ada 2 H-nya ini kita ambil dari jumlah bit yang ada. Ya, 2 pangkat H di min 2. Nah, min 2 ini digunakan untuk IP broadcast sama IP networknya. Jadi di min 2 maka hostnya terbentuk sekitar 254 hostnya seperti itu. Karena kita hitung dari angka 0 ya. Oke, itu nah kita ambil yang setelah di modifikasi CIDR-nya ya. Kita tidak pakai yang default yaitu /25. Ya, dengan IP yang sama maka jumlah network dan hostnya yang terbentuk adalah ini networknya. Nah, networknya, nah ini hostnya /25. Kita ambil rumusnya tetap sama 2n. 2-nya itu ya rumusnya, n-nya itu diambil dari host yang aktif pada range hostnya gitu. Ya, bit yang aktif pada host gitu. Nah, bit yang aktif kan cuma ada jumlah 1, maka 2 n-nya 1 diambil dari sini, maka saya ada 2 network yang kita dapatkan nih. Nah, 2 network ini kita bisa gunakan jadi subnetting. Oke, lanjut kita cari hostnya. Maka hostnya adalah 2 H-nya itu diambil dari sisa 0 yang ada di sini nih, ada 7. Nah, 2 pangkat 7 min 2 hasilnya ada 126 host untuk subnetting ini. Dan selesai sudah ya rangkuman sederhana mengenai IP address dan subnetting. Oke, kita bertemu lagi dengan perhitungan subnetting lainnya di kesempatan atau di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.